Sejarah Makam Godok Garut. Makam Godok sendiri adalah sebuah makam wisata ziarah yang terdapat di kota Garut, tepatnya di Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Konon katanya, makam ini adalah makam Prabu Kian Santang yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi yang memerintah kerajaan Pajajaran pada masa itu. Pemirsa, berbicara mengenai Garut, Garut merupakan salah satu kota di Priangan Timur di daerah Jawa Barat, di mana merupakan salah satu kabupaten yang terletak sekitar 64 km sebelah tenggara Bandung, ibu kota Jawa Barat, dan sekitar 250 km dari Jakarta. Garut berada pada ketinggian 0 meter sampai dengan 2.800 meter, berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia di sebelah selatan yang memanjang, sekitar 90 km garis pantainya. Kabupaten Garut sendiri terletak di Provinsi Jawa Barat bagian selatan. Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat merupakan daerah penyangga dan hinterland bagi pengembangan wilayah Bandung Barat. Oleh karena itu, Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga kota dan Kabupaten Bandung, sekaligus pula berperan di dalam mengendalikan keseimbangan lingkungan. Bahkan pada pertengahan tahun 1950-an, konon katanya Garut terkenal dengan sebutan Kota Intan. Namun, konon katanya Garut juga mempunyai makam-makam keramat yang konon makam dari tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Garut. Untuk itu, dalam episode kali ini, konon katanya akan mengangkat lebih dalam mengenai makam-makam keramat yang ada di Garut, Jawa Barat, di mana salah satunya adalah makam Godok, yang tak lain merupakan makam dari Prabu Kian Santang. Sejarah Makam Godok Garut. Makam Godok sendiri adalah sebuah makam wisata ziarah yang terdapat di kota Garut, tepatnya di Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Konon katanya, makam ini adalah makam Prabu Kian Santang yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi yang memerintah kerajaan Pajajaran pada masa itu. Informasi mengenai makam ini terdapat di dalam beberapa naskah Sunda lama. Di dalamnya diceritakan bahwa Prabu Siliwangi memiliki dua anak. Salah satunya ialah Prabu Kian Santang yang terkenal akan kesaktian yang dimilikinya, di mana beliau juga merubah namanya menjadi Sunan Rahmat setelah memeluk agama Islam dan berkeliling untuk menyebarkan agama Islam di setiap daerah. Prabu Kian Santang yang berjasa pada masa itu dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, konon hingga akhirnya beliau disejajarkan dengan para wali olah masyarakat Pulau Jawa. Semasa hidupnya, terakhir beliau menetap di daerah Godok, Garut, Jawa Barat hingga beliau wafat. Saat ini, makam ini selalu didatangi oleh banyak peziarah dan menjadi objek wisata makam Godok yang dikeramatkan. Adapun benda pusaka yang terdapat di sini seperti golok,
keris, dan benda pusaka peninggalan masa lalu yang dirawat dengan baik. Setiap setahun sekali, tepatnya setiap tanggal 12 Maulid, benda tersebut selalu disucikan dengan air yang sudah ditaburi kembang 7 rupa dan selalu digosok dengan minyak wangi agar tidak berkarat, dan pensucian tersebut dikenal dengan upacara ngalungsur atau panjang jimat yang sekaligus menjadi atraksi wisata ritual. Di dalam makam Godok, konon katanya memiliki 7 makam. Di antaranya makam Kian Santang yang menjadi makam utama, makam Sembah Dalem Sarepeun Agung, makam Sembah Dalem Sarepeun Suci, Sembah Dalem Kolipa Agung, dan Satuwaan Marjaya Suci, yang semua makam tersebut terdapat di dalam ruang tertutup yang berbeda dengan makam utama. Di bagian luar terdapat 2 makam, yaitu makam Syekh Dora dan makam Sembah Pagerjaya yang berada pada ruang terbuka dengan letak yang terpisah. Kedua makam tersebut adalah makam sesepuh juru kunci kawasan makam Keramat Godok. Oke pemirsa, sekarang saya udah berada di ojek untuk mencapai lokasi. Tapi kalau pemirsa mau jalan kaki juga bisa, jaraknya sekitar 1 km. Tempat dari makam ini sendiri berada di atas bukit atau di atas gunung. Oke pemirsa, sekarang saya sudah sampai di atas makam Godok, yang konon dipercaya sebagai makam Prabu Kian Santang, anak dari Prabu Siliwangi. Udaranya di sini sangat sejuk ya pemirsa. Sebelum saya masuk ke dalam, saya akan mengeksplor bangunan luar dari makam Godok atau Prabu Kian Santang terlebih dahulu. Tepat di belakang dari makam Godok ini terdapat pohon alami. Ini adalah pintu belakang jalan untuk menuju tempat pusaka dari Prabu Kian Santang. Dan sepertinya kita nggak bisa masuk lewat sini ya pemirsa. Lantas, seperti apa kelanjutan eksplorasi dari tim Konon Katanya selanjutnya? Apakah tim Konon Katanya menemukan hal-hal di luar nalar? Saksikan kelanjutan eksplorasinya hanya di Konon Katanya.